Rangkuman informasi pilihan dari berbagai kabupaten dan kota di Jawa Timur segera hadir dalam Buletin Jawa Timur. Buletin Jawa Timur. Hai, salam jumpa sahabat. Ketemu lagi bareng saya Osha Kalista di Buletin Jatim edisi hari ini. Kita awali untuk informasi pertama, ada Billy Patopi dari Suara Sidoarjo mengabarkan, terkait proses belajar mengajar tatap muka Pemkab Sidoarjo tunggu arahan dari pusat. Proses belajar dalam jaringan atau daring selama ini dinilai sudah membuat jenuh peserta didik. Bahkan banyak wali murid yang sudah menyampaikan aspirasinya kepada pemerintah maupun DPRD Kabupaten Sidoarjo. Menanggapi hal ini, Nur Ahmad Saifuddin, Wakil Bupati Sidoarjo menjelaskan, terkait dengan proses belajar mengajar secara langsung, pemerintah daerah hanya bisa mengikuti ketentuan dari pemerintah pusat. Dalam hal ini, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Ini disampaikan Wakil Bupati Sidoarjo saat ditemui setelah selesai rapat paripurna Senin 3 Agustus. Pendidikan itu kita nggak bisa ya membuat keputusan sendiri. Harus menunggu keputusan kementerian. Kalau saya sih, saya senang masuk itu. Diatur masuknya hari ini mungkin jumlahnya satu kelas 40, yang ini 20, besok lagi 20. Kalau saya... Senada dengan Wakil Bupati, Usman selaku Ketua DPRD Kabupaten Sidoarjo juga menegaskan, hal yang menjadi pertimbangan adalah terkait dengan zona. Selama Kabupaten Sidoarjo masih belum zona hijau, maka pemerintah kabupaten tidak bisa mengambil keputusan sendiri dan harus menunggu arahan dari pemerintah pusat. Daerah tidak bisa mengambil sebuah inisiatif sendiri gitu loh ya. Hal yang menjadi sebuah pertimbangan adalah masalah zona. Selama Sidoarjo belum zona hijau, maka pemerintah kabupaten tidak bisa mengambil sebuah keputusan sendiri. Demikian saya Billy Patopoy, Suara Sidoarjo. Dari Sidoarjo kita ke Tulungagung. Di sana ada Mega Kristi RGR FM Tulungagung mengabarkan perkembangan BUMDes di tengah COVID-19. Untuk memacu perkembangan BUMDes di tengah pandemi COVID-19 di Tulungagung, Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia dan Kemendes PDT Republik Indonesia melaksanakan kegiatan sosialisasi program BUMDes Bakti sebagai upaya pemenuhan peningkatan kebutuhan konektivitas mandiri pada masa pandemi COVID-19 di Kabupaten Tulungagung. Acara dilaksanakan di Balai Desa Ngrance, Kecamatan Pakel. BUMDes merupakan salah satu strategi optimalisasi potensi ekonomi desa dalam rangka pemerataan ekonomi masyarakat, penyediaan lapangan kerja, dan peningkatan pendapatan asli desa dengan tujuan diantaranya adalah membangun kemandirian desa, memberikan pelayanan kebutuhan warga desa melalui pengelolaan aset desa, serta menciptakan lapangan kerja. Seperti disampaikan oleh Bupati Tulungagung Marioto Birowo, saat ini di Tulungagung sudah terbentuk 257 BUMDes dengan kualifikasi 41 BUMDes kategori maju, 85 kategori berkembang, dan 131 BUMDes kategori pemula. Kedepannya pemerintah daerah akan menerapkan kebijakan agar BUMDes dengan kategori pemula menuju berkembang, begitu juga yang kategori berkembang menuju kategori maju. Dalam pengembangan BUMDes terutama di masa pandemi COVID-19, pemerintah kabupaten telah mengambil langkah-langkah diantaranya memaksimalkan sektor perikanan, memfasilitasi BUMDes dengan pihak ketiga terkait pembiayaan, kelembagaan, dan SDM. Satu hal utama dalam pengembangan BUMDes yaitu media komunikasi berjenjang dari pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, pemerintah desa, dan pelaku BUMDes sebagai sarana koordinasi, fasilitasi perluasan jaringan usaha BUMDes. Untuk mengakomodir hal tersebut, pemerintah Kabupaten Tulungagung merencanakan pembentukan forum BUMDes di tingkat kecamatan dan kabupaten, klinik BUMDes, serta pasar desa untuk menunjang pemasaran daring produk unggulan BUMDes. Saya Mega Kristi, 90,1 RGR FM Tulungagung. Ada Ninda Alivia dari Persada FM mengabarkan kendalikan COVID-19, Bupati Blitar terbitkan Perbub nomor 40 tahun 2020 tentang tatanan kehidupan baru.
Bupati Blitar Rianto telah mengeluarkan peraturan Bupati atau Perbub nomor 40 tahun 2020 tentang pedoman tatanan kehidupan baru dalam pencegahan dan pengendalian COVID-19. Tujuannya untuk mewujudkan masyarakat yang produktif dan aman penularan virus corona. Bupati Rianto menyampaikan dalam peraturan Bupati tersebut dijelaskan bahwa penerapan protokol kesehatan menjadi prioritas utama di setiap aktivitas. Jika masyarakat ada yang melanggar, maka akan dikenakan sanksi berupa teguran lisan dan pembinaan pekerjaan sosial sesuai arahan dari petugas, sehingga ia mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk mengikuti serta menerapkan aturan adaptasi kebiasaan baru guna meningkatkan derajat kesehatan serta kehidupan sosial ekonomi. Kita sudah membuat peraturan Bupati untuk adaptasi kebiasaan baru. Dan ini sudah kita luncurkan, tinggal nanti kita sama-sama mantau, mengajak masyarakat untuk mentaati peraturan Bupati itu. Bupati Blitar Rianto menambahkan sejauh ini perkembangan jumlah pasien terkonfirmasi positif COVID-19 di Kabupaten Blitar terus meningkat, sehingga dengan adanya peraturan Bupati diharapkan pula kesadaran masyarakat semakin tinggi akan menjaga kesehatan. Ninda Alivia, Radio Persada FM Blitar. Kita bergeser ke informasi lainnya, ada Putri Rizkiana dari Suara Gresik mengabarkan kurangnya personel membuat kinerja Damkar Gresik kurang maksimal dalam menangani kasus kebakaran di Gresik. Memasuki musim kemarau, bencana kebakaran kerap terjadi di Kabupaten Gresik. Seiring berjalannya waktu, tugas Damkar yang semakin kompleks tentu memerlukan personil yang besar. Sayangnya, sampai saat ini Damkar masih kekurangan personil. Dengan jumlah personil sebanyak 61 orang, tentu Damkar mengalami kesulitan untuk membackup semua wilayah di Kabupaten Gresik. 56 personil lapangan yang ada dibagi dalam 3 wilayah yang berbeda, yaitu Driorejo, Kota, dan Duduk Sampean. Kita personilnya total dengan tenaga administratornya itu 61. Itu jauh dari cukup. Personil di lapangan kita ada 56. Itu dibagi 3 wilayah, Drio, Kota, sama Dukun. Masing-masing grup ada satu tempat itu dibagi 4 grup. Di Driorejo itu per grupnya satu grup itu 5 orang. Jadi di kota di sini itu 6 orang, terus di Dukun itu 3 orang. Jauh Mbak, kalau kita bicara masalah Damkar itu kalau kecukupan personil ini kurang sekali. Menurut Eka Prapangasta, selaku Kepala UPT Pemadam Kebakaran Gresik, Damkar pernah menangani hampir 100 kasus dalam 1 bulan, sehingga pihaknya menghimbau agar masyarakat turut membantu dalam menyebarluaskan informasi kebakaran. Saya Putri Rizkiana mengabarkan dari Suara Gresik untuk Buletin Jawa Timur. Bupati harapkan masyarakat mampu berinovasi mengubah hobi menjadi rejeki. Informasi selengkapnya bersama Bobi Wijayanto, Suara Lumajang. Thoriqul Haq, Bupati Lumajang, berharap masyarakat Lumajang mampu mengubah hobi menjadi sumber rejeki. Hal itu disampaikannya saat menghadiri kontes cupang hias yang diselenggarakan komunitas Cupang Hias Lumajang di Cafe Bara. Bupati juga mengapresiasi KCHL yang sukses menjadikan hobi menjadi rejeki. Hasil ikan cupang budidaya KCHL mampu merambah pasar luar kota berkat kemudahan marketplace menggunakan treatment tertentu dalam pengirimannya. Bupati berharap kiat sukses yang dilakukan KCHL mampu ditiru oleh komunitas maupun penghobi lainnya. Menurutnya, di tengah pandemi ini, masyarakat dituntut pintar mencari peluang dari setiap krisis yang terjadi. Dalam kesempatan itu, Bupati kembali mengingatkan agar masyarakat dalam melaksanakan aktivitas kemasyarakatan tetap memperhatikan protokol kesehatan pencegahan COVID-19. Salah satu hal kecil yang harus menjadi perhatian masyarakat adalah penggunaan masker ketika beraktivitas di luar rumah. Bobi Wijayanto, Suara Lumajang FM, mengabarkan. Dari Lumajang, kita bergeser ke informasi lainnya. Ada Anjani Suara Ngawi mengabarkan, Ibas anggota Komisi 6 DPR RI 1 asal Dapil Jawa Timur memberi bantuan hewan kurban di Ngawi. Edi Baskoro Yudhoyono, anggota Komisi 6 DPR RI yang akrab disapa Ibas, membuka gelaran penyembelihan hewan kurban di Masjid Sunan Kalijogo di Sambran Ngawi secara live streaming. Dalam sambutannya, Ibas berpesan kepada masyarakat untuk senantiasa bersyukur atas segala nikmat
dan meningkatkan kepedulian serta berbagi antar persaudaraan umat beragama di tengah pandemi COVID-19 ini. Ibas juga mengatakan mari terus berdoa dan bersatu agar tantangan negara terkait pandemi COVID-19 dan perekonomian dapat diatasi dengan sebaik-baiknya. Ibas juga mengirimkan sapi korban di 9 titik yang tersebar di Ngawi, Ponorogo, Magetan, Trenggalek, dan Pacitan. Tak hanya itu, Ibas juga mengirim puluhan kambing untuk desa-desa di Dapil Jatim 7. Anjani, Suara Ngawi. Dari Ngawi, kita bergeser ke catatan lainnya. Ada Ica Puspita dari Mahardika FM mengabarkan, DPRD Kota Blitar minta pemerintah kota gencarkan patroli penertiban protokol kesehatan COVID-19. Sobat, perkembangan kasus COVID-19 di Kota Blitar sempat mencuat selama bulan Juli, yang mana pasien konfirmasi COVID-19 bertambah 31 orang. DPRD Kota Blitar pun meminta penertiban protokol kesehatan COVID-19 gencar dilakukan karena masih banyak masyarakat yang belum disiplin. Syahrul Alim, Ketua DPRD Kota Blitar, mengatakan peningkatan kasus di bulan Juli harusnya bisa membuat masyarakat sadar bahwa COVID-19 ada dan bisa mengancam nyawa siapapun. Tertib menerapkan protokol kesehatan menjadi kunci utama menekan penyebaran COVID-19. Namun menurut pemantauannya, masih banyak masyarakat yang belum disiplin, misalnya tidak menggunakan masker dan berkerumun di tempat publik atau di kafe. Padahal pemerintah Kota Blitar telah menerbitkan perwali tentang new normal. Di dalamnya mengatur sanksi bagi masyarakat atau pemilik usaha yang melanggar protokol kesehatan COVID-19. Oleh karena itu, pihaknya meminta eksekutif terus melakukan patroli penegakan perwali nomor 47 tahun 2020. Hal ini perlu dilakukan untuk mendisiplinkan masyarakat dan memberikan efek jera bagi pelanggar. Menurut Syahrul, patroli tim gabungan Satpol PP, TNI Polri itu secara masif dilakukan sampai ada penurunan kasus COVID-19 di Kota Blitar. Setiap malam bahkan sampai larut malam pun masih banyak nongkrongan di situ dengan tanpa masker, tanpa jaga jarak. Nah, itu mohon bisa disikapi lebih serius. Itu satu-satunya cara kita untuk mengurangi perkembangan pandemi di kota ini. Ica Puspita, Mahardika FM. Bergeser ke informasi lainnya, Alfian Firdaus dari Belambangan FM Banyuwangi mengabarkan, di Banyuwangi kerjasama pemasaran pariwisata dengan Traveloka. Untuk memulihkan ekonomi di sektor pariwisata setelah dihantam pandemi COVID-19, Pemkab Banyuwangi berkolaborasi dengan perusahaan penyedia layanan perjalanan dan gaya hidup Traveloka. Bupati Banyuwangi Abdul Aswaranas mengatakan, Traveloka telah menggelar survei tentang destinasi favorit wisatawan domestik yang ingin dikunjungi setelah sektor pariwisata kembali dibuka. Hasilnya, Banyuwangi berada di posisi ketiga di bawah Bali dan Yogyakarta. Penandatanganan nota kesepahaman MOU dilakukan oleh Bupati Banyuwangi Abdullah Aswaranas, co-founder dan direktur Traveloka Albert Zhang di Pendopo Sabah Swagata. Anas menjelaskan sektor pariwisata adalah pengungkit sektor lainnya di Banyuwangi. Sektor pariwisata mendorong peningkatan sektor olahan pangan alias kuliner, berbagai produk kreasi UMKM, jasa transportasi, dan sebagainya. Sementara itu, co-founder dan direktur Traveloka Albert Zhang mengatakan pihaknya berkomitmen membantu Banyuwangi untuk terus berkembang. Salah satu yang difokuskan pada tahap awal adalah pengembangan homestay yang kini banyak tumbuh di Banyuwangi. Alfian Firdaus melaporkan. Dari Banyuwangi, kita ke Pamekasan. Di sana ada Eza Mahesa, Realita FM Pamekasan mengabarkan, pelantikan TPPKK sekaligus pengukuhan Bunda PAUD 18 desa dan kelurahan sekecamatan Pamekasan. Pelantikan tim penggerak pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga sekaligus pengukuhan Bunda PAUD 18 desa dan kelurahan sekecamatan Pamekasan yang dilaksanakan di Pendopo, Kecamatan Pamekasan. Rahmat Kurniadi Suroso sebagai penasehat TPPKK Kecamatan Pamekasan mengatakan terdapat 9 lurah baru yang telah dilantik oleh Bupati Pamekasan dan istri dari 9 lurah tersebut akan dilantik sebagai Ketua TPPKK tingkat kelurahan. Rahmat selaku camat kota menyampaikan selain pelantikan 9 TPPKK tingkat kelurahan juga dilakukan pengukuhan Bunda PAUD yakni 18 desa dan kelurahan sekecamatan Pamekasan. Kegiatan hari ini ada 2 agenda besar. Jadi yang pertama pelantikan Ibu Ketua TPPKK. Jadi kita punya 9 lurah baru yang istrinya belum sempat dilantik sebagai Ketua Tim Penggerak PKK Kelurahan. Kemudian yang kedua menindaklanjuti pengukuhan Ketua Tim Penggerak PKK Kecamatan sebagai Bunda PAUD Kecamatan. Sesuai pedoman yang ada maka dibentuk juga Bunda PAUD 18 desa kelurahan. Rahmat menambahkan kegiatan pelantikan dan pengukuhan yang dilakukan merupakan sebagai bentuk upaya menindaklanjuti program prioritas Bupati Pamekasan dalam pembentukan anak sehat dan cerdas. Eza Maesa, Realita FM mengabarkan.
Dari Pamekasan, kita bergeser ke informasi lainnya. Ada Agustin Merdekawati dari Ersal Nganjuk mengabarkan, Disdik perpanjang program pembelajaran daring. Perpanjangan masa darurat bencana COVID-19 di Nganjuk berdampak pada proses pembelajaran di Kota Nganjuk. Dinas Pendidikan memperpanjang pendidikan jarak jauh atau PJJ ataupun pembelajaran daring. Kepala Dinas Pendidikan Nganjuk Muhammad Yasin mengatakan, hingga kemarin Disdik belum mengeluarkan keputusan agar sekolah diperbolehkan masuk lagi dalam bulan Agustus, terutama di wilayah yang saat ini berstatus zona merah dan Nganjuk belum masuk sebagai zona hijau. PJJ masih diterapkan belajar dengan cara daring ataupun dalam jaringan. Terkait adanya surat edaran dari Bupati sebanyak 21 surat edaran yang dikeluarkan oleh Bupati Novindah Manidayat. Yasin membenarkan hal tersebut tidak mengatur soal pendidikan. Khusus untuk bidang pendidikan akan dibuat setelah ada keputusan 4 menteri terkait dengan pendidikan, yakni Menteri Pendidikan, Menteri Agama, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Kesehatan. Namun sejauh ini untuk fasilitas penerapan protokol kesehatan di sekolah sudah siap. Dari Agustin Merdekawati, Suara Anjuk Ladang Anjuk. Demikian saya Ocha Kalista di Buletin Jatim edisi hari ini. Terima kasih dan sampai jumpa. Rangkuman informasi pilihan dari berbagai kabupaten dan kota di Jawa Timur baru saja sahabat dengarkan dalam Buletin Jawa Timur. Buletin Jawa Timur. Buletin Jawa Timur bisa sahabat dengarkan Senin sampai Jumat jam 8 pagi dan 4 sore. Disiarkan serentak di Lembaga Penyiaran Publik Lokal Suara Sidoarjo, Persada Kabupaten Blitar, Mardika Kota Blitar, Ralita Pamekasan, Suara Sampang, Suara Kota Probolinggo, Suara Lumajang, Suara Pasuruan, Blambangan Banyuwangi, Wika Mojokerto, Suara Gresik, Pradia, Suara Tuban, Malawapati Bojonegoro, Ersal Nganjuk, Suara Madiun, Suara Ngawi, Suara Pacitan, Praja Angkasa Trenggalek, Magetan Indah, dan RGR Tulungagung. Persembahan dari Asosiasi Lembaga Penyiaran Publik Lokal Jawa Timur.